Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Yudhani Solihin di channelnya Pramuka SMKN 1 Danahu. Kali ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh teman saya, yaitu Kak Bagas Afrianto. Hai. Ya, di sini saya dan Kak Bagas akan menjelaskan apa itu Saka Widya Budaya Bakti. Ada yang tahu apa itu Saka Widya Budaya Bakti? Kalau belum tahu, saya dan Kak Bagas akan kasih tahu. Yuk, check it out. Sejak dini, jaga budaya bangsa lestari. Saka Widya Budaya. Oke, sebelum saya kasih tahu apa itu Saka Widya Budaya Bakti, klik dulu tombol like dan subscribe, karena dengan kalian klik tombol like dan subscribe, kalian membantu channel ini agar bisa berkembang. Oke, langsung saja saya kasih tahu apa itu Saka Widya Budaya Bakti. Sesuai Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Widya Budaya Bakti. 1. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. 2. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Keputusan Munas Gerakan Pramuka tahun 2013 nomor 11/Munas/2013 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. 4. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 170A tahun 2008 tentang petunjuk penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka. 5. Keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi Gerakan Pramuka. 6. Naskah kesepakatan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 17/KB/2013 dan nomor 11/PK/2013 tanggal 22 November 2013 tentang pendidikan pramukaan pada gugus depan berbasis di Satuan Pendidikan dan Satuan Karya Pramuka Lingkup Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita hari ini, alangkah baiknya kakak-kakak semua tahu dulu apa itu tujuan Gerakan Pramuka. Jadi, Gerakan Pramuka itu bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, taat hukum, berjiwa patriotik, disiplin, Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Lalu, apa sih Saka Widya Budaya Bakti itu? Jadi, Saka Widya Budaya Bakti itu adalah wadah kegiatan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya pendidikan anak usia dini, non-formal dan informal, seni dan film, tradisi, sejarah, nilai budaya, cagar budaya, dan museum yang dapat diterapkan pada diri sendiri, keluarga, dan lingkungan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Di dalam Saka Widya Budaya Bakti ini pasti memiliki sasaran dan tujuan yang harus dicapai. Yang pertama adalah tujuannya. Apa sih tujuan dibentuknya Saka Widya Budaya Bakti ini? Jadi tujuan dibentuknya adalah untuk memberikan pendidikan dan wadah pembinaan bagi para anggota pramuka penegak dan padega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang
dapat menjadi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya untuk mengabdi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua adalah sasarannya. Sasaran dibentuknya Saka Widya Budaya Bakti ini adalah agar para anggota pramuka yang telah mengikuti kegiatan Saka tersebut mampu berperan serta secara aktif dalam mendukung kegiatan pendidikan dan kebudayaan di lingkungannya. B. Mampu dan mau menyebarluaskan kepada masyarakat tentang informasi dan pengetahuan mengenai pendidikan dan kebudayaan. C. Memberikan latihan dan berperan serta dalam mendukung kegiatan pendidikan dan kebudayaan kepada para anggota pramuka di gugus depan. D. Menumbuh kembangkan minat terhadap Saka Widya Budaya Bakti di setiap gugus depannya, dan pembentukan Saka Widya Budaya Bakti di setiap kuartir ranting dan kuartir cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia agar semakin maju dan mandiri. Saka Widya Budaya Bakti ini juga memiliki sifat dan fungsi. Yang pertama adalah sifat. Sifat dari Saka Widya Budaya Bakti ini yaitu bersifat terbuka bagi para pramuka penegak dan pramuka pandega, baik putra maupun putri yang berasal dari gugus depan di wilayah ranting atau cabangnya. Yang kedua adalah fungsinya. Fungsi dari Saka Widya Budaya Bakti ini adalah 1. Sebagai wadah pembinaan, pengendalian dan pengembangan pengetahuan dan teknologi serta keterampilan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua yaitu sarana untuk melaksanakan kegiatan yang nyata dan produktif. Yang ketiga adalah sarana untuk melaksanakan bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat yaitu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembinaan gerakan pramuka. Di dalam Saka pasti terdapat yang namanya Rida. Rida adalah satuan kecil yang merupakan bagian dari satuan karya pramuka yang juga bagian dari kegiatan Saka tersebut. Dalam Saka Widya Budaya Bakti memiliki 7 Rida, yaitu Yang pertama adalah Rida Pendidikan Masyarakat. Rida ini berisikan materi pokok berupa keterampilan dalam teknik keaksaraan. yang kedua adalah Rida Pendidikan Anak Usia Dini. Berisi materi pokok berupa keterampilan dalam menyiagakan dan menggalang kelompok sasaran program pendidikan anak usia dini. Yang ketiga adalah Krida Pendidikan Kecakapan Hidup. Krida ini berisikan materi pokok berupa keterampilan fungsional sebagai bekal hidup mandiri. Yang keempat, Krida Bina Sejarah. Berisi materi pokok berupa keterampilan dalam menjadi narasumber teknis, pemelihara, pengamat, dan jasa wisata sejarah. Yang kelima adalah Krida Bina Seni dan Film. Krida ini berisi materi pokok yang berupa keterampilan menjadi pegiat, pekerja, dan pengabdi seni dan film yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang keenam, Krida Bina Nilai Budaya. Berisi materi pokok berupa keterampilan dalam bidang permainan tradisional, cerita rakyat, makanan tradisional, dan tradisi musyawarah. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah Krida Bina Cagar Budaya dan Museum. Krida ini berisikan materi pokok dalam bidang pelestari cagar budaya dan museum. Prosedur dan kelengkapan Saka Widya Budaya Bakti. Prosedur pembentukan Saka Widya Budaya Bakti. Pembentukan Saka Widya Budaya Bakti berdasarkan kebutuhan dari tingkat bawah, yaitu adanya sekelompok pramuka penegak dan atau pramuka pandega dari satu gugus depan
atau lebih yang berminat pada bidang pendidikan dan kebudayaan yang secara terus-menerus melakukan kegiatan bersama dan kemudian mengusulkan kepada kuartir ranting atau kuartir cabang untuk membentuk Saka Widya Budaya Bakti. Kelengkapan organisasi. Kelengkapan organisasi Saka Widya Budaya Bakti yaitu 1. Anggota Saka Widya Budaya Bakti. 2. Pamong Saka Widya Budaya Bakti. Yang ketiga adalah instruktur Saka Widya Budaya Bakti. Terakhir, Majelis Pembimbing Saka Widya Budaya Bakti. Keanggotaan, syarat, hak dan kewajiban Saka Widya Budaya Bakti. 1. Anggota Saka Widya Budaya Bakti. A. Anggota Saka Widya Budaya Bakti adalah pramuka penegak bantara, pramuka penegak laksana, dan pramuka pendega dari gugus depan yang mempunyai minat dan bakat di bidang pendidikan dan kebudayaan. B. Calon pramuka penegak dan pramuka pandega dapat mengajukan diri sebagai anggota Saka Widya Budaya Bakti dengan seizin dari pembina gugus depannya dan disyaratkan agar setelah 6 bulan menjadi anggota Saka Widya Budaya Bakti telah dilantik sebagai anggota pramuka penegak bantara dan pramuka pandega di gugus depannya. Yang kedua, syarat-syarat Saka Widya Budaya Bakti. A. Sehat jasmani dan rohani. B. Mendapat izin dari orang tua, wali, dan pembina gugus depannya. C. Berusia antara 16 sampai dengan 25 tahun. D. Mempunyai minat dan perhatian terhadap bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya pendidikan anak usia dini, non-formal dan informal, seni dan film, tradisi, sejarah, nilai budaya, cagar budaya, dan museum. E. Menyatakan keinginan untuk menjadi anggota Saka Widya Budaya Bakti secara sukarela dan mengisi formulir pendaftaran. F. Tidak sedang menjadi anggota dari salah satu Saka yang lain. G. Bersedia menaati dan mengikuti segala adat dan seluruh peraturan Saka Widya Budaya Bakti. H. Bersedia berperan aktif dalam segala kegiatan Saka Widya Budaya Bakti. H. Anggota. A. Memperoleh pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk mendapatkan pengalaman, keterampilan, dan kecakapan. B. Menjadi instruktur muda di gugus depannya. C. Menjadi Dewan Saka Widya Budaya Bakti. D. Dapat menjadi anggota Saka yang lain apabila sedikitnya telah mendapatkan 3 tanda kecakapan khusus dan sedikitnya telah berlatih selama 6 bulan dengan sepengetahuan dan seizin dari Dewan Saka Widya Budaya Bakti. 4. Kewajiban anggota. A. Menaati Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. B. Menaati dan menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. C. Menaati dan menjalani Satya dan Dharma Pramuka serta petunjuk-petunjuk Saka Widya Budaya Bakti. D. Menjaga nama baik Gerakan Pramuka dan Saka Widya Budaya Bakti. E. Mengikuti secara aktif dan tekun latihan serta kegiatan yang diselenggarakan oleh Saka Widya Budaya Bakti. F. Menyebarluaskan dan menelatih keterampilan di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada teman sebaya di gugus depan. G. Membina, mengembangkan, dan menerapkan keterampilan dan kecakapannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. H. Berusaha menjadi teladan atau panutan bagi rekan-rekannya, masyarakat, keluarga, dan di lingkungannya. I. Mengikuti dan menaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Nah, Saka Widya Budaya Bakti juga memiliki kewajiban yang harus
dilaksanakan. Apa saja itu? Yaitu 1. Memimpin dan mengelola Saka Widya Budaya Bakti secara berdaya guna, tepat guna, dan bertanggung jawab. 2. Melaksanakan kegiatan Saka Widya Budaya Bakti sesuai dengan sasaran dan tujuan di bawah pimpinan Pamong Saka Widya Budaya Bakti. 3. Memahami dan menghayati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, serta petunjuk penyelenggaraan Saka Widya Budaya Bakti. 4. Menjadi motor penggerak dalam pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Saka Widya Budaya Bakti. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menjaga dan memelihara citra Saka Widya Budaya Bakti itu sendiri. Lalu, apakah ada pengesahan dan pelantikan dalam Saka Widya Budaya Bakti ini? Jawabannya tentu ada. Yang pertama adalah pengesahannya. A. Saka Widya Budaya Bakti disahkan dengan surat keputusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka. B. Pimpinan Saka Widya Budaya Bakti disahkan dengan surat keputusan Ketua Kuartir yang bersangkutan. C. Pamong Saka dan instruktur Saka Widya Budaya Bakti disahkan dengan surat keputusan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka. D. Dewan Saka Widya Budaya Bakti disahkan dengan surat keputusan Pamong Saka. E. Mabis Saka Widya Budaya Bakti disahkan dengan surat keputusan Ketua Kuartir yang bersangkutan. Yang kedua adalah pelantikan. A. Pelantikan dilakukan dengan cara mengucapkan Tri Satya, Pramuka, dan Ikrar. B. Pelantikan peserta didik sebagai anggota Saka Widya Budaya Bakti dilakukan oleh Pamong Saka Widya Budaya Bakti. C. Pelantikan pemimpin Krida dan wakil pemimpin Krida dilakukan oleh Pamong Saka Widya Budaya Bakti. D. Pelantikan Dewan Saka Widya Budaya Bakti dilakukan oleh Pamong Saka Widya Budaya Bakti. E. Pelantikan Pamong Saka dan instruktur Saka dilakukan oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka. F. Atau yang terakhir, pelantikan pimpinan Saka dan Mabis Saka Widya Budaya Bakti dilakukan oleh Ketua Kuartir sesuai dengan tingkatannya. Lalu, apakah Saka Widya Budaya Bakti ini mempunyai lambang? Pastinya punya, karena setiap Saka itu memiliki lambangnya masing-masing. Lambang dari Saka Widya Budaya Bakti ini berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang sisi masing-masing 5 cm. Adapun dengan isi yang melambangkan dari Saka Widya Budaya Bakti ini terdiri dari 1. Gambar bintang segi 5 di atas pena. Yang kedua, gambar sayap burung berhelai 5 simetris. 3. Gambar 2 buah tunas kelapa simetris. 4. Gambar pena dan buku. 5. Gambar pita setengah lingkaran. Dan yang tak tertinggal, tulisan Saka Widya Budaya Bakti. Adapun warna-warna yang ada di dalam lambang ini yaitu 1. Warna dasar lambang Saka Widya Budaya Bakti ini berwarna biru Kemendikbud. Yang kedua adalah gambar bintang di atas pena berwarna putih. Yang ketiga, gambar sayap burung dengan 5 helai bulu berwarna emas. Yang keempat adalah gambar 2 buah tunas kelapa simetris dengan warna putih. Yang kelima, pita biru dengan tulisan Saka Widya Budaya Bakti dengan warna kuning emas. Dan yang keenam adalah warna segi 5 bingkai berwarna merah putih. Adapun dengan arti kiasan yang termakna dalam lambang Saka Widya Budaya Bakti ini yaitu 1. Bentuk segi 5 yang melambangkan falsafah Pancasila. 2. Gambar bintang yang melambangkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Gambar sayap burung dengan 5 helai bulu emas yang melambangkan komitmen bangsa Indonesia untuk membangun pendidikan dan kebudayaan. 4. Gambar 2 buah tunas kelapa simetris yang melambangkan bahwa
Setiap anggota Gerakan Pramuka ikut serta melaksanakan program pendidikan dan kebudayaan. 5. Gambar pena dan buku melambangkan pengembangan. 6. Gambar pita merah putih setengah lingkaran melambangkan persaudaraan bangsa melalui tradisi budaya dan pendidikan. Dan yang terakhir, tulisan Saka Widya Budaya Bakti ini melambangkan dari nama Saka itu sendiri. Selain dari semuanya tadi, yang tidak kalah pentingnya adalah musyawarah. 1. Musyawarah Saka. Musyawarah Saka merupakan suatu forum pertemuan para anggota Saka guna membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Saka Widya Budaya Bakti. Yang kedua adalah hasil musyawarah Saka. Hasil musyawarah Saka menjadi rujukan bagi Dewan Saka, pimpinan Saka, dan kuartir cabang dalam merencanakan kegiatan Saka Widya Budaya Bakti. Dan untuk menunjang kelengkapan, Saka Widya Budaya Bakti juga memiliki sistem administrasi. Adapun itu, 1. Pelaksanaan administrasi Saka Widya Budaya Bakti berpedoman pada petunjuk penyelenggaraan sistem administrasi kuartir Gerakan Pramuka. Yang kedua, pimpinan Saka Widya Budaya Bakti dapat membuat stempel dan kop surat Saka Widya Budaya Bakti atas persetujuan dari kuartir yang bersangkutan dan penyelenggaraan administrasi surat menyurat. Dari awal sampai akhir dapat kita simpulkan bahwa di tengah gencarnya kebudayaan asing yang masuk ke tanah air serta maraknya pembangunan yang sedikit banyak menggeser, bukan hanya nilai-nilai dan adat istiadat, tetapi juga melenyapkan sebagian tinggalan bersejarah yang diganti dengan bangunan-bangunan modern yang dianggap lebih bernilai. Maka Saka Widya Budaya Bakti dapat ikut memberikan pemahaman Dan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan adat budaya dan tinggalan bersejarah yang ada. Jangan sampai di masa depan anak-anak Indonesia tidak mengenal lagi yang namanya kain kebaya, bentuk candi, dan monumen-monumen masa lalu, serta kehilangan jejak jati diri bangsanya. Saatnya Saka Widya Budaya Bakti bangkit dan berperan aktif ikut membina kaum muda dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, Gerakan Pramuka SMK Negeri 1 Udanau. Kita kompak bisa.